Assalamualaikum, ini hewan kurban mohon diterima hasil jerih judi saya gitu misalkan. Masa begitu serius? Nggak mungkin ada ya. The Fox Broadcasting Network proudly presents Dewasa tuh makin dapat banyak hal atau justru makin banyak kehilangan? Aduh berat lagi tuh anjing. Makin dewasa itu makin banyak hal sih. Karena di beberapa pengalaman kita bisa jadiin ini tuh pelajaran. Gue mengutamakan sekali pengalaman. Karena semakin besar pasti kita bakal ketemu orang atau kita bakal ketemu ujian hidup atau ya banyaklah kisah cerita di hidup kita itu. Karena kita belajar dari experience dan gue juga main kesana-kesini dan itu menambah hal baru bang. Sebanding lurus sih. Kehilangan buat jadi pelajaran. Banyak dapat dan juga banyak kehilangan sih. Kalau misalnya kehilangan mungkin gue banyak kehilangan teman, banyak kehilangan apapun itu yang apalagi yang merugikan gue. Kalau kehilangan udah pasti waktu kumpul-kumpul sama keluarga, mainnya juga udah mulai sedikit hilang. Ya jadi lebih banyak waktu sih yang kehilangan. Tapi orang usia umur 20 tahun yang bisa tahu paham mahalnya waktu tuh biasanya kayak begini nih, di rumah nih bukunya tebel-tebel segini nih. Tapi dulu sahabat Nabi udah punya style kayak gini loh. Iya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah dikasih, namanya pakaiannya burnus. Namanya, jadi gamis ada ini kapucongnya iya. Jadi kurang lebih 1500 tahun lalu. Itu paling gaul nggak sahabat Nabi paling gaul? Iya. Paling gaul. Burnus. Ilmu lagi buat mak gue ntar. Apa hal yang paling susah buat lo relain sekarang dan gimana cara lo belajar mengikhlaskannya? Untuk sekarang nggak ada yang harus gue relain, ya gue jalanin aja. Kebetulan gue baru putus juga sih bang. Dari sampai sekarang pun kadang masih suka pikiran, tapi lama-kelamaan gue banyakin kesibukan juga. Jadi ikutin flow aja lah. Mungkin dari pertemanan sih. Karena rata-rata teman gue tuh ada di Jakarta. Dan sekarang itu lingkungan yang baru. Gue harus mulai dari nol, jadi rada susah sih. Mungkin kalau emang temen yang emang apa ya, ibaratnya fake friend, kurang ajar, dan emang nggak respect kita, itu sih yang paling sering gue relain. Karena nggak apa-apalah berkurang satu, yang penting nanti tumbuh 1000. Prinsipnya. Mati 1, tumbuh 1000. Prinsip apakah itu? Panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Tuh dia tuh prinsipnya anak nih. Apa hal yang paling gue susah relain sekarang sih mungkin dengan kerjaan gue yang sekarang, waktu buat ke nyokap agak lebih berkurang. Gue lebih banyak standby di kantor, jarang pulang, jarang ngobrol sama keluarga. Karena nyokap gue lagi sakit dan sakitnya lumayan parah dan jadi gue harus nge-spare waktu buat kerjaan gue full hampir setiap hari dibanding gue ngejagain nyokap gue. Mungkin kehilangan seorang ayah ya. Gue itu bisa melepaskan karena gue yakin semua yang bernyawa pasti mati juga. Apa arti mengorbankan dalam momen Idul Adha? Menurut gue arti mengorbankan dalam momen Idul Adha itu ya mengikhlaskan apa yang istilahnya kita punya gitu. Keikhlasan ya untuk melepas sesuatu itu mungkin arti pengorbanan. Mengikhlaskan harta kita untuk dibagikan ke orang lain. Kalau Idul Adha untuk gue, seperti gue deh sekarang, gue berdiri di sini, gue syuting di sini, gue akan mendapatkan uang. Gue ngorbanin apa ya? Ngorbanin sesuatu tenaga untuk apa ya? Untuk sesuatu yang akan datang di masa depan. Jatuhnya kerja sih. Korban. Iya bener, tapi kerja bener pengorbanan juga. Waktu, tenaga, real bener. Bagi gue Idul Adha adalah mengorbankan sesuatu yang menjadi kewajibannya. So tahu, jujur. So tahu, ngerti. Kalau di luar itu kan kita berkorban untuk memberi ya. Itu untuk yang lebih membutuhkan, kita saling membantu. Kita mengorbankan ekonomi kita untuk sesuatu hal yang dianjurkan oleh agama. Ya itu buat di bekal gue di akhirat nanti. Penebusan dosa paling menurut gue. Bisa jadi penebusan dosa yang selama ini udah kita tempuh dengan cara berkorban, kita bisa berbagi-bagi. Korban itu kan wajib ya hukumnya ya. Bila mampu, jadi harus ngorbanin segelintir harta kita untuk berbagi kepada sesama. Tapi nggak wajib juga. Hukumnya sunnah muakkad aja sebenarnya. Tapi ada memang yang mengatakan bahwa kalau orang yang punya kelebihan, harta itu ya jadi wajib buat dia. Kalau dipaksain banget tuh gitu, gue jual barang deh gue buat beli kurban. Nggak dianjurkan dalam agama. Nggak dianjurkan. Karena khawatir nanti dia berkorban dirinya segala macam, nanti ke depannya dia akan menyulitkan diri, takutnya malah jadi minta-minta sama orang. Jadi berharap sama orang lain. Kalau kurban itu intinya melepas sesuatu yang lo sayang, Ya, di hidup lo sekarang, apa yang paling susah lo lepas? diri gue sendiri sih, Bi. Parah sih. Karena, sulit ya. Berat asli. Nggak mungkin hubungan dong.
Gak mungkin hubungan yang beda agama itu dong, gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Berat, temboknya cukup tinggi. Adalah momen dimana gue balik ke rumah kan. Gue bawa tas lempang tuh. Kan isinya kan foto but lucu lah. Nyokap gue geratak tuh, ketemu tuh foto but tuh. Ini siapa mas? Ah ini teman, mana ada teman pelukan gitu. Di hidup gue sekarang yang paling susah gue lepas keluarga sih. Wah itu udah nomor 1 sih keluarga menurut gue. Karena terbiasa dari kecil kan bareng terus gitu-gitu. Terus kayak semakin sekarang udah banyak tugas, udah banyak kegiatan di luar. Jadi kayak relain keluarga sih lumayan sih. Keluarga karena mau gimana juga dalam keadaan serendah apapun yang bisa emang kita rela itu tuh ya ke orang tua sih, dukungan orang tua. Orang tua sih, ya gue belum siap aja kalau misalnya orang tua gue istilahnya nggak ada ketika gue belum sesukses nantinya gitu. Jujur orang tua gue masih ada dua-duanya, dan gue nggak ngebayangin semisal orang tua gue itu dua-duanya udah ninggalin gue, itu nggak kebayang. Kakek gue sih, aduh gue nggak tahu, nggak bisa ngebayangin kehilangan orang-orang terdekat gue lagi. Jadi mungkin itu paling berat. Kalau kita udah niat kurban, terus sebelum hari H malah potong rambut dan potong kuku, kurbannya batal nggak? Batal. Melanggar ini ya, aturan Islam. Itu yang gue tahu larangan sebelum kurban seminggu nggak boleh potong rambut, potong kuku. Alasannya mungkin coba kita pakai logika ya. Logikanya apa ya? Mikir lagi gue. Wah ini pertanyaan sulit tahun ini sih gue kayaknya. Justru menurut gue, sunnah kayak harusnya sunnah ya. Ibaratnya kayak gitu, kayak sholat Jumat kita harus potong kuku, potong rambut dulu. Setahu gue emang nggak ada, Mak. Karena itu nggak ada hubungannya sih sama potong rambut sama potong kuku. Enggak. Karena nggak ada korelasinya. Amin 1 kurban, terus potong rambut, potong kuku, nggak apa-apa lah. Sekalian potong aja semua yang ada. Kagak apa-apa udah, yang penting kan ada potong-potongannya. Yang penting ada udah potong-potong dah. Ya cuman enggak dong, kan kurban masa potong kuku. Harus ayam lah. Harus ayam lah. Boleh nggak sih? Kan onta, sapi, kambing, ayam. Include nggak ayam tuh? Include nggak ya? Cewek boleh nggak motong kurban? Oh cewek setahu gue nggak boleh tuh, cuma kayak boleh. Cuman ketika di umur berapa gitu, baru boleh. Boleh asalkan ngerti kali ya, caranya dan niat-niatnya segala macam mungkin boleh. Jadi gagal, cewek. Keren. Kalau misalkan tenaganya kayak Aderai boleh. Boleh. Motong nggak boleh laki-laki. Karena zaman Nabi Ibrahim juga, Nabi Ibrahim motong anaknya Ismail, tapi digantikan oleh sapi, kambing ya. Karena bukan ibu Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim. Kayaknya dianjurkannya cowok ya, cuma gue nggak tahu ada larangan cewek nggak boleh apa nggak. Kalau motong-motong kambing habis disembelih ada. Gue sering lihat kayak ibu-ibu di komplek atau di kampung pasti ada sih kayak gitu. Nah itu biasanya ada area pemotongannya betul plastik. Pernah, kalau gue jujur gue diusir. Dan gue masih dendam sama bapak-bapak itu. Mungkin waktu itu gue berlima, motong-motong daging kurban. Ada jeroannya kan? Ada jeroannya gue lempar ke muka temen gue. Wow, bijak bercandanya. Non-muslim boleh berkurban nggak? Nggak boleh sih harusnya, karena untuk agama Islam aja setahu gue. Gue nggak pernah ada atau ngelihat orang non-muslim kurban sih. Menurut gue sih boleh-boleh aja kali ya. Itu kan maksudnya daging kurbannya kan buat dibagiin ke orang-orang juga ya. Non-muslim berkorban. Yang dikorbanin ini gimana nih? Itu dia yang dikorbanin. Udah cukup, telak udah. Menurut gue boleh, karena mereka juga ikut kurban demi kebaikan. Apa salahnya? Karena semua agama kan mengajarkan kebaikan. Tangga gue kayak sempat ada deh, karena dia banyak uang. Dia juga pengen bagi-bagi. Ya mungkin dia mau menyalurin kebaikan dari harta dia ya, mungkin itu. Ini boleh nggak ada non-muslim berkurban? Non-muslim berkurban, kalau dilihat dari syarat sahnya segala macam ya memang harus pertama memang muslim, tapi kalau dia mau berkurban itu dia jatuhnya ya memberikan kebaikan aja kepada orang lain. Dia motong nih, tapi lupa baca bismillah waktu nyembelih, masih sah kan? Harus baca bismillah sih, karena bukan cuma kurban doang. Potong ayam aja itu pasti ada syariatnya. Itu udah rukunnya gak sih, rukun kurban? Apapun lo makannya bismillah, apalagi kurban. Mungkin sah aja, cuman kurang ini kali ya, kurang lengkap aja gitu. Takutnya dagingnya kagak baik ntar jadinya kalau kagak baca bismillah. Daging korban boleh nggak diolah jadi abon?
Boleh aja sebenarnya. Ya terserah mau diolah jadi apapun juga nggak masalah. Lebih ke prosesnya sih. Kayaknya kalau menjadi abon kan lama sih. Jangan nggak sih, nggak boleh. Buat abon. Bebas, geprek juga boleh. Yang penting kenyang dan halal, bos. Hal jangan dijual di pasar, dapat jual lagi lu gak ada otak sih asli. Kalau berbagi oke. Kalau dijual kayaknya menurut gua enggak sih. PTS, tiket kupon kurban gitu. Takutnya persel satunya sold out. Lu mesti nanya Pak Ustadz. Benar. Karena ilmunya belum nyampe lah di sana. Iya, kayak gue butuh pencerahan sih, Pak. Terakhir ngobrol sama Ustadz ya. Kayak dulu pas SD dah. Zaman-zaman gua masih ngaji di masjid. Ayo tuh kita panggil langsung Ustadznya. Silakan Ustadz, masuk Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tadi kayaknya ada kendala di masalah tembok tinggi nih, pernah ada hubungan. Harus dikorbanin. Emang berat. Kalau itu jatuhnya bukan tembok lagi sih, itu jatuhannya Panglima Korut. Panglima Korut. Susah dilawan itu udah. Panglima Korut. Iya, jadi harus dikorbanin sih kalau yang itu. Non Muslim boleh nggak berkurban? Ya bener, memang rata-rata syarat sahnya itu amalan agama Islam memang seperti masuk kategori Islam, balik. Tapi kalau orang non Muslim dia mau berkurban atau apa itu hanya sebuah kebaikan. Tapi memang hewan sunnah kurban kita itu akan menjadi tunggangan kita di hari kiamat kelak. Sebenarnya para ulama tuh lebih menganjurkan belinya yang sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan mau bertujuh sapi pun nggak apa-apa, nggak masalah, diperbolehkan juga. Bahkan Nabi Muhammad SAW tuh pernah berkurban yang mengatasnamakan, ya Allah ini aku berkurban untuk umatku yang nggak bisa kurban. Jadi itu saking baiknya Nabi Muhammad, beliau pernah berkurban atas nama umatnya. Biasanya 7 orang, kalau sapi itu 7 orang, kalau kambing 7 orang, jujur janggal. Janggal, kambing nih kita bertujuh, kalau sapi bertujuh iya. Nah, wallahualam masalah nanti naiknya gimana, apakah nanti tuh sapi bentuknya jadi odong-odong upin-ipin gitu, yang anak kecil sore-sore tuh suka ngider di daerah Jagakarsa gitu kan. Nah, gue nggak tahu wallahualam, tapi yang pasti memang setiap yang kita korbankan gitu dari harta kita itu akan menjadi hewan tunggangan kita nanti di hari kiamat. Yang dianjurkan hewan-hewan ternak, dari yang paling mahal aja ya, grade-nya tuh unta, sapi, kerbau, pokoknya hewan-hewan ternak. Terus kambing, domba. Kalau misalnya kurban, kita baru tahu kalau itu hasil judi. Assalamualaikum, ini hewan kurban mohon diterima hasil jerih judi saya gitu misalkan. Masa begitu serius? Nggak mungkin ada ya. Mungkin nggak? Ada nggak orang kayak gitu Pak Teo? Jujur. Orang judi nggak akan kurban. Kenapa? Karena apa ya, dia udah kecanduan judi dan emang hatinya penuh dengan kemaksiatan. Tujuannya maksiat. Jangan diremehin. Bung Karno merindukan pemuda ini. Gue udah bilang. Minimal baca bismillah aja. Tapi bagusnya tuh bismillah Allahu Akbar. Gitu. Dan diantaranya juga salah satu syariat Islam itu kita nggak boleh tuh menunjukkan pisau atau golok atau pedang lah gitu yang untuk memotong itu sampai hewan kurbannya ngeliat tuh nggak boleh. Jadi misalkan ada hewan kurban kita nih depan, lo sini lo, kita udah gini-gini nih, nggak boleh begitu, nggak boleh, itu nggak adab namanya. Untuk panduan lebih lengkapnya nih, Kaf punya zin yang culture abis. Semuanya segala macam, tata cara motong sendiri, pilihannya, hewan, cara memilih hewan segala macam semuanya ada. Ini lininya dia emang udah Kaf, emang ada lininya dia. Ada semuanya, culture habis tuh modelannya. Jadi mentok. Nggak modelan fotokopian dibagiin pas sholat Jumat lagi. Oh, ini bukan, modelannya udah cakep. Wah, nih cocok nih Sat kalau saya mau kurban sendiri di rumah nih. Boleh, tapi dibagi-bagiin, jangan dikekep iniannya, dagingnya ke tempat tetangga-tetangga yang memang ya bonafit lah untuk diberikan gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah saatnya kita untuk membuktikan hasil jerih payah kita yang kita usahakan, rezeki yang dititipkan kepada kita. Kita mau kurbankan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan. Gak pernah ada sejarahnya orang yang berkurban tuh hartanya malah berkurang. Kita pikirkan bagaimana hidup kita benar-benar bermanfaat, karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Pokoknya teman-teman sekalian ya, biar kita semua benar bareng dan adha di titik terbaik, bareng terus sama Kaf. Yang menonton terima kasih, saya doakan semuanya bisa berkorban. Thanks for watching and now you're watching Creative Fox.
Fox Broadcasting Network.